Jadi ini merupakan unit Gorilla yang sebetulnya belum 100% selesai. Maksudnya belum 100% selesai itu di sini tuh masih ada sedikit kayak karena tadi keperluan review, ada yang kebentur lah atau ada lecet-lecet. Ini pasti akan kita rapikan terlebih dahulu, itu satu ya. Jadi pasti unit ini sebelum kami kirim kita pastikan semuanya itu mulus ya. Catnya nggak ada yang terkelupas, catnya nggak ada yang ketinggalan, jadi itu pasti kami cek. Tapi kalau misalkan di dalam video tadi ada sedikit terlihat cat-cat yang kurang rapi, itu pasti kita rapikan ya. Contohnya seperti ini sih yang baru saya cek ya, grendel seperti ini. Dan juga apalagi ya sekiranya untuk unit Gorilla ini, karena dia tidak ada manometer ya, belum ada indikator pemberitahu angin yang ada di dalam tabung ini ada berapa PSI, itu lihatnya di mana? Lihatnya adalah di manometer pompa ya. Kalau misalkan mau pengecekan ada angin berapa diisi di dalam tabung ini, jadi itu harus dicolokkan ya, ini kuplernya. Dan kupler ini nanti akan ada tutupnya ya, cuman ini tutupnya belum kita pasang. Nanti dicolokkan ke sini si kupler pompanya, terus dipompa dia sampai berhenti di berapa PSI ya. Misalkan gitu, isi di dalam tabung ini dia ada tekanannya itu 3000 PSI. Nah, kalau misalkan di dalam tabung ini ada 3000 PSI, pasti ketika dipompa dari 0 PSI ke 3000 itu cepat. Tapi ketika 3000 mau mengisi lagi, misalkan mau diisi ke 4000, itu agak lambat. Nah, berarti isi angin yang ada di dalam tabung adalah saat angin mulai melambat ataupun naiknya itu udah nggak secepat dari 0 ke 3000 ya. Nah, itu cara pengecekan anginnya di manometer pompa. Dan untuk pengisian angin amannya 5000 ya. Ini kapasitas maksimal sebetulnya 6000 itu bisa, karena speknya udah support ya, udah mendukung monel 2,5 mm. Tapi untuk jangka panjang aman, pemakaian itu 5000 PSI itu udah sangat cukup, atau minimal 4500 juga itu oke ya. Karena tadi pun kita pengetesan itu di 5000 PSI, aman, nggak masalah. Dan juga nah seperti ini ya, nih itu sepertinya bekas orang-orang belakang naro mungkin ya begini, jadi kena tembok. Nah, ini ada visir manual untuk bidikan, dan ini rel tele yang tentunya nanti akan kita tes zeroing. Nah, untuk tes zeroing ini kita sedang menunggu teleskopnya karena dari vendor belum datang, jadi kita tunggu teleskopnya datang dulu. Kalau misalnya udah datang, nanti kami coba bantu zeroing. Tapi setelah di zeroing, setelah di setting, itu telenya akan kita lepas lagi dulu, karena kita tidak mungkin mengirim teleskop dalam bentuk kondisi terpasang lalu juga kita seperti itu aja dan kita kirim, itu nggak mungkin ya. Karena kita pernah mengirim seperti itu khawatir nanti akan terjadi resiko bengkok di teleskopnya gitu ya. Takutnya nanti ada yang namanya ekspedisi, kita tidak tahu ya, nanti pemindahan barang itu seperti apa, bisa jadi dilempar atau seperti apa. Oleh karena itu, agar lebih aman, ketika kita tes zeroing di sini, kita setting, kita lepas, kita copot, kita masukkan ke dalam dus telenya lalu dikirim ya. Jadi nggak dipasangkan ke senapannya. Nah, karena model pengiriman yang seperti itu, tentunya nanti ketika di sini sudah dites zeroing dan ketika sampai di sana lalu bidikannya itu kurang zeroing sedikit, itu adalah hal yang wajar ya. Ditambah lagi untuk dudukannya, misalkan saya dudukannya itu taruhnya di bagian sini gitu ya, tapi ternyata pas pemasangan terlalu depan atau terlalu belakang gitu ya, jadi tidak sama persis ketika saya tes zeroing, dudukannya itu tidak sama gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan intinya ketika barang sampai dan pengetesan tele itu bidikannya tidak zeroing ataupun sedikit hampir mendekati zeroing, itu adalah hal yang wajar ya. Tinggal di setting sedikit aja. Pasti nanti kita akan berikan panduan arahan bagaimana cara setting tele. Mudah kok. Nanti pasti akan kita pandu ya. Ada video juga nanti kita akan kirim link YouTube-nya bagaimana cara penyetingan teleskop ya. Lalu apalagi, dan untuk magazin ya. Untuk magazin itu tentunya ini bisa terpasang kalau misalkan grendel ini udah masuk track ya. Nah, ditarik dulu, masuk track baru dia bisa dicopot. Oke. Nah, setelah itu cara memasukkan mimis ke magazin itu adalah ini diputar. Ini magazin ya, magazin kosong. Ini magazin kosong, diputar sampai mentok ya. Nah, sampai mentok, sampai dia ada lubang untuk memasukkan mimis. Di sini slot 1 ya. Nah, di sini masukin 1 ya. Kalau udah masukin 1 mimis, dia diputar lagi, baru dimasukin sesuai dengan keinginan. Dari sini 1, 2, 3, 4 berapa begitu ya. Itu nanti kalau misalnya kurang jelas, kita akan kirimkan lagi video tulisannya untuk pemasangan magazin yang biasa kita kirim ke konsumen-konsumen. Oke. Dan mimisnya Hercules ya, karena tadi kita tes menggunakan mimis Hercules. Dan oh iya,
saya mau beritahu cara bagaimana cancel kokang begitu ya. Ini kan misalkan ini udah masuk track ya. Tuh, ini udah masuk track 3. Tapi kita nggak mau jadi nembak. Cara di cancelnya adalah ini ditarik sampai mentok, ditahan aja. Ditahan, lalu ini si trigger ditarik. Tapi grinder ini sampai ditahan ya. Set. Nah, ini ditahan. Nah, nanti ini dia akan mengcancel. Nah, udah nggak akan nembak. Begitu. Ya, sedikit tips dan trik aja lah begitu ya. Ini juga bisa jadi untuk arahan, panduan bagi teman-teman pemula yang baru pertama kali memakai senapan angin PCP. Begitu ya, teman-teman. Apalagi yang sekiranya menjadi pertanyaan ya. Paling itu aja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan menyusul yang ingin ditanyakan, langsung ke admin sales, nanti akan konsultasi. Kalau untuk soal yang lebih expert mekanikal, nanti bisa kami arahkan ke kontak mekanik kami Kang Tarno ya, nanti bisa konsultasi dengan mekanik kami. Oke, intinya nggak perlu khawatir, order unit tempat kami siap layani sampai bisa digunakan oleh user ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.